firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan di dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian jawaban kita pada saat ini yang disebut berbahagia, yang kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama membaca, mendengarkan, bahkan apa terlebih mampu mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Yang terus menganugerahkan kepada kita semua berkat cinta kasih sayangnya, sehingga pada hari ini di minggu pertama di bulan Juni kita boleh bersama-sama memuji kebesaran Tuhan. Kita boleh bersama-sama berkumpul di rumahnya yang kudus ini dalam pengagungan kita terhadap Tuhan yang begitu luar biasa atas segala karyanya bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan yang kita lalui, Bapak Ibu, mungkinkah pernah kita mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan? Saya pikir pasti kita semua pernah mengalami hal-hal yang demikian. Berbagai macam hal yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin pernah kita mengalami hal tersebut. Salah satunya adalah mungkin pengalaman tentang ditolak atau tidak diakui oleh orang lain. Makanya ada sebuah peribahasa yang mengatakan cinta bertepuk sebelah tangan. Ini menggambarkan bagaimana dalam hidup kita terkadang kita mengalami penolakan, tidak diakui keberadaan, tidak diakui kehadiran kita dalam sebuah komunitas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghadapi situasi seperti ini, bagaimanakah respon yang muncul di dalam diri kita? Tentunya respon ini bergantung dari masing-masing orang yang mengalaminya. Ada orang yang menerima hal tersebut, tetapi ada orang-orang yang tidak akan
tersebut. Dalam artian tentu saja kita akan membalas perlakuan, penolakan. Itulah gambaran perjalanan kehidupan kita. Beragam orang menghadapi dan meresponi situasi yang demikian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada salah satu tokoh yang juga mengalami hal tersebut. Gambaran seseorang yang ditolak oleh orang lain sesuai dengan bacaan kita, yaitu Rasul Paulus. Paulus ditolak, tidak diketahui keberadaannya, sehingga ini pun yang menjadi salah satu penyebab kelompok-kelompok muncul yang ada di jemaat Korintus pada saat itu. Kita bisa baca pada ayat yang ke-12, ada golongan Paulus, ada golongan Apolos. Tapi dalam hal ini ternyata Rasul Paulus adalah orang yang termasuk ada di golongan yang pertama tadi, yaitu bisa menerima penolakan dan juga tidak membalas penolakan itu, bahkan lebih dari itu. Dari surat-surat Paulus khususnya di kitab Korintus, Paulus menunjukkan dia tetap memberikan perhatian meskipun ada orang yang tidak menerima, ada orang yang menolak keberadaannya. Paulus tetap memberi perhatian. Dan ini menjadi contoh bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Artinya bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Tuhan selalu ingatkan kita untuk senantiasa terus menyatakan kasih meskipun ada orang yang memperlakukan kita tidak seperti yang kita harapkan. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa terlebih khusus kita sebagai hamba-hamba pelayan Tuhan juga harus melakukan hal seperti ini, terus memperhatikan jemaat kita, bukan hanya seorang pendeta, tapi juga kita sebagai hamba-hamba pelayan Tuhan pada umumnya. Dalam keterbatasan atau dalam kelemahan kita sebagai pelayan Tuhan, terus kita mendoakan, paling tidak kita mendoakan jemaat kita. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita seluruh jemaat Tuhan, pernahkah dalam hidup kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pernahkah kita mendoakan para pelayan-pelayan Tuhan yang ada, orang-orang yang melayani kita? Pernahkah Bapak Ibu mendoakan pelayan-pelayan yang ada? Atau paling tidak menghargai pelayanan yang sudah dikerjakan untuk jemaat ini? Atau mungkin kita juga termasuk sosok yang tidak mengakui keberadaan orang lain. Kita mungkin hanya menjadi sosok yang hanya mau kerjanya dan hanya tahu mengkritik tanpa memberikan solusi. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita di zaman ini. Bukan berarti saya bilang pelayan tidak bisa dikritik, tapi paling tidak kita bisa melihat kinerjanya. Kita mau mengakui keberadaan pelayan-pelayan kita. Itu yang paling penting. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini ada pesan Rasul Paulus yang menjadi bahan perenungan bagi kita. Kita diingatkan untuk selalu bersyukur pada ayat yang keempat bacaan kita. Apapun yang sementara kita miliki saat ini, apapun yang kita kerjakan adalah semata-mata berasal dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagahnya kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan oleh karena itu, kalau kita mau merenungkan bagian firman Tuhan ini, apakah ada dasar ataupun alasan untuk kita dapat menyombongkan diri kita, menyombongkan kekayaan kita, menyombongkan apa yang kita bisa? Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan apa yang
yang Tuhan percayakan buat kita. Dengan apa yang kita mampu, mari kita untuk tidak menyalahgunakan itu semua sebagai kesombongan dalam diri kita. Inilah firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kehidupan kita melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita juga belajar dalam kehidupan kita bagaimana ketika kita hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Meskipun orang-orang memperlakukan kita dengan tidak baik, tapi jangan kita membalas dengan tidak baik. Kita juga belajar untuk senantiasa bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan, juga dengan kembali memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kesucian, sampai Tuhan datang memanggil kita. Kita dengan tetap setia mengiring Dia. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk mengerjakan sesuatu hal yang indah di hadapan. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin.